Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yunisa Fadila. Jadi kali ini aku mau eh, mengolah sebuah data di Excel. Di sini aku pakai fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, sama index match. Terus ada juga aku pakai fungsi left and right. Jadi kita mulai aja ya langsung. Nah, di sini aku punya data untuk suatu tiket gitu. Misalnya kayaknya nih tiket kereta ya. Jadi di tiket ini tuh ada jadi di data ini tuh ada nama penumpang sama kode tiket. Hanya diketahui dua itu. Sisanya ini belum ada nih. Nah, untuk kode tiket ini kan dia ada 4 digit ya. Maksudnya ada lebih dari 3 huruf. Kayak misalnya ini bis A, terus Eko D, EXC A, terus EXCD, Eko L, bis D, Eko A, EXCL. Ya kan, ada 4 digit. Nah, sedangkan di sini kan kita mau mengisi apa namanya kolom ini kan kelas, ya kan? Nah, sedangkan di sini untuk kelas itu di tabel kelas dia kan diketahui ini cuma ada 3 digit ya, ada 3 digit pertama kayak Eko, bis, EXC. Untuk Eko itu ekonomi, bisnis itu bisnis, EXC itu eksekutif, ya kan? Nah, jadi gimana nih cara kita mengisi kolom kelas ini dengan tabel referensi ini, sedangkan kan yang kita ketahui di kode tiket ini kan ada 4 digit, sedangkan ini cuma ada 3 digit pertama ya kan. Nah, ini kita bisa pakai lookup karena ini dia tabelnya ke samping ya kan. Kita bisa pakai fungsi lookup sama pastinya ya. Itu kita tulis sama dengan lookup. Nah, untuk yang selanjutnya, karena kan kita mau ngambil 3 digit huruf dari sebelah kiri ya kan. Nih, untuk bisa kita menggunakan tabel referensi tabel kelas ini. Berarti kita pakai fungsi left di Excel ini. Jadi kita tulis left buka kurung. Nah, di sini kan dia ada petunjuknya kan, ada teks, titik koma, number, charts gitu kan. Nah, untuk teks ini maksudnya tuh kayak tabel yang mau kita ambil 3 digitnya gitu. Kan kolom. Nah, kolomnya itu kan kita kan mau ngambil yang ini kan. Berarti kita klik yang ini. Nah, kalau udah titik koma. Nah, untuk 6 ini nih, yang ini tuh maksudnya berapa sih eh, huruf yang mau kita ambil dari sebelah kiri. Kan kalau aku kan mau ngambilnya tuh 3 huruf kan, 3 huruf dari sebelah kiri. Jadi kayak misalnya bisa, berarti aku cuma mau ngambil B, I, sama S, ya kan? Berarti aku tulis 3 di sini. Terus tutup kurung. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut pakai fungsi lookup-nya lagi, titik koma. Nah, untuk ini kita blok si tabel ini. Jangan lupa dikunci, klik F4. Terus selanjutnya titik koma lagi, kita cari nih, dia tuh ada di nomor berapa tabelnya, kolomnya ada di kolom nomor berapa. Kan kita mau nyari kelas kan. Nah, di kelas, di tabel kelas ini, data kelas itu ada di 1, 2. Ada di indeks yang kedua, atau kolom yang kedua. Kita kolom kedua, terus false. False itu bisa kita ganti dengan angka 0, kurung, enter. Oh, bentar. Ini kita, ini salah guys, sorry. Copy dulu, hapus. Nah, kan, di enter. Nah, ini kan udah kan, jadinya tuh bisa gitu karena kita pakai kunci left. Nih, jadi kan bisa jadi bisnis, jangan bisnis, Eko itu ekonomi, EXC itu eksekutif, ini sesuai.
Oke, lanjut ke kolom jenis tiket. Nah, jenis tiket ini kan kita ngambil data referensinya tuh dari tabel jenis tiket ya kan. Nah, untuk jenis tiket dia kan itu kodenya A, D sama L. Anak-anak. A itu untuk anak, D itu dewasa, L itu lansia. Nah, di sini di kode tiket ini kan kita punya 4 eh, huruf ya kan, ada B, I, S, A gitu. Nah, di belakang ini, kayak ini nih kan bisa, berarti bisnya itu bisnis, A-nya itu anak, jadi bisnis untuk anak gitu kan. Nah, untuk data jenis tiket ini tuh kita melihat satu huruf dari belakang. Nah, kan kalau tadi kita pakai fungsi left, kalau misalnya dari belakang, berarti itu kita pakai fungsi right atau dari kanan, kanan kan, sebelah sini kanan, sini kiri. Nah, itu sama kita pakai kayak gini juga, cuman karena ini tabelnya itu vertikal, jadi kita pakai VLOOKUP. Kalau tadi kan horizontal pakai VLOOKUP. Kita tulis sama dengan VLOOKUP. Terus sama kayak tadi, tadi itu left, berarti sekarang right. Buka kurung. Nah, di sini ada tulisan sama kayak tadi teks. Kita kan juga mau ngambil yang ini kan. Jadi kita blok ini, titik koma, kita mau ngambil satu huruf dari belakang. Tutup, lanjut titik koma, kita blok tabelnya, tabel referensinya. Blok, terus kita kunci F4, titik koma. Nah, di sini untuk jenis tiket itu kan ada di kolom kedua. Berarti kita tulis di sini 2,0 atau false, enter. Nah, di sini kan udah kelihatan kayak ini. A, anak-anak, terus ini D, dewasa. A, anak, D, dewasa. Selesai, sudah sesuai dengan data yang ada. Nah, selanjutnya kita mau mengisi tabel harga awal. Ini cukup rumit karena untuk harga awal ini tuh kan ada di sini ya. Harga awal ini tuh kita pakai fungsi index match. Jadi gimana ya? Misalnya di sini harga awal itu kan ada ekonomi, ada bisnis, ada eksekutif ya kan. Nah, sedangkan kita tuh punya data apa namanya di table jenis tiket ini tuh dia tuh terpisah gitu loh kolomnya. Bukan yang satu kayak kolom gitu. Nanti kan maksudnya. Jadi tuh kita pakai fungsi yang cukup rumit atau rumusnya tuh cukup rumit gitu. Jadi kita pakai index match. Artinya tuh kayak kita menemukan suatu data dengan kayak mematch gitu loh. Jadi data yang di sini, nih misalnya ya, nanti itu kan kita pakai em, apa namanya indeksnya tuh kita pakai yang ini, pakai yang C ini nih, yang ya benar-benar. Jadi tuh kalau misalnya jelasin emang cukup sulit ya guys. Jadi kita coba langsung aplikasiin aja rumusnya. Ini kita pertama pakai fungsi indeks dulu. Indeks terus buka kurung. Nah, untuk indeks ini eh aku tuh pakai yang sebentar. Indeksnya. Nah, untuk indeksnya ini kan karena kita mau membaca tabel yang harga hanya ini, jadi untuk indeks setelah indeks ini kita tuh blok tabel ini loh. Karena kan kita ingin mencari harga ya guys, harga dari ini kan harga awal ini. Jadi kan kita pertama tuh klik harganya dulu. Kalau udah titik koma, langsung kita pakai fungsi match. Match, gak kurung. Nah, lookup value. Lookup value ini atau tabel acuan ini, itu kita pakai yang jenis tiket. Karena kan di tabel ini tuh kan yang ada tuh kan cuma jenis tiket sama yang eco bisnis ini kan. Kita bisa pakai jenis tiketnya dulu untuk tabel acuan yang pertama. Jadi kita blok ini.
blok. Kalau udah, titik koma. Selanjutnya adalah lookup array. Lookup array ini tuh kita blok yang di sini. Kayak apa sih untuk tabel referensinya itu. Kita klik ini, hanya ininya saja. Terus kunci F4. Terus selanjutnya titik koma 0. Terus bisa dikurung. Nah, karena kan ini kan baru membaca untuk tiket yang anak-anak, dewasa sama lansia kan. Terus kita kan belum tahu kan dia tuh ekonomi, bisnis atau eksekutif. Nah, caranya kita lanjutnya tuh pakai fungsi match lagi. Jadi ada kita pakai dua match gitu. Ini match kurung. Lookup value-nya itu kita pakai yang kode tiket. Kenapa kita pakai yang kode tiket bukan yang kelas? Karena kan di tabel jenis tiket ini kan kita cuma punya data Eko, BIS, sama EXC. Sedangkan untuk ini, untuk di tabel yang ini, yang ada tulisan itu kan hanya di kode tiket, ya kan? Terus juga kita hanya memakai 3 huruf awal dari si kode tiket ini. Berarti kita memakai fungsi left juga untuk si harga awal ini. Agak cukup rumit, tapi nggak apa-apa. Ini kita tulis left, buka kurung, kita apa namanya blok ini, terus titik koma, kita mau ambil 3 kan tadi, tutup kurung. Lanjut, selanjutnya kita lookup array. Nah, karena kita itu mau ngambil data yang apa namanya si ini kan, berarti itu kita apa namanya klik yang ini nih, ini karena kan dia kan datanya itu kan yang bis, Eko itu kan ada di sini kan. Terus kita kunci, terus itu titik koma, terus ini kan sudah kita klik false atau nol. Terus tutup kurung. Nah, tutup kurungnya itu 2 kali sampai yang terakhirnya itu yang hitam ini. Terus enter. Dan ini, oh bentar-bentar. Ini kita nggak usah kunci ini guys. B7, B17, B16. Ini, terus match left, ini, enter. Bentar. Index, oh sorry, ini salah, sorry, sorry. Indeks itu X. Nah, ini kan udah ketemu kan. Sorry ya, di salah nulis indeksnya. Ini udah ketemu kan anak-anak, bisnis anak-anak. Bisnis anak-anak 35.000. Terus ekonomi dewasa 50.000. Terus eksekutif anak 45.000. Nah, ini sudah sesuai. Jadi gitu. Cara menentukan untuk menggunakan rumus indeks match. Ya. Selanjutnya diskon. Di sini aku mau ngasih diskon misalnya diskon 15% jika harga awal lebih dari 35.000 kan 35.000. Nih, diskon 15% jika harga awal ini lebih dari 35.000. Jadi untuk diskon ini kita bisa pakai fungsi if. Jika ini maka dia akan diskon 15%. Tapi kalau salah, if false, jika dia salah, maka dia 0%, gitu kan.
Caranya, kita tulis sama dengan if. Nah, terus kita blok ini, ya bilang ini. Yang sebenarnya ini juga bisa sih, hanya satu. Misalnya F2. F2 itu misal lebih besar dari 35.000, maka maka kita langsung ke value if true. Jika benar, maka si F2 ini dia dikali dengan 15%. Terus lanjut lagi, jika buka kurung F2 ini dia kurang dari sama dengan 35.000, maka F2 itu dikali 0%. Bentar. Nah, kenapa dia ininya strip? Karena kan yang harga awal pertama ini dia 35.000 kan. Soalnya tadi kan kita if-nya tuh bila dia F2-nya ini kurang dari sama dengan 35.000, maka dia diskonnya 0 atau tidak diskon. Untuk yang lainnya, bisa kita tarik aja. Nah, ini bisa langsung ketemu. Ini kan 50.000, 50.000 dikali 15%, hasilnya ini. Nah, dah. Jadi untuk yang di bawah 35.000 atau dia 35.000, dia itu nggak akan dapat diskon gitu, atau 0 gitu diskonnya. Selanjutnya kita isi tabel untuk harga setelah diskon. Harga setelah diskon itu kan harga awal dikurang diskon. Ini kita bisa langsung aja dengan ini kunci dikurang ini. Enter. Nah, kita langsung kan. Ini 35.000 dikurang 0 tetap 35.000, terus 50.000 dikurang 7.500 dia hasilnya 42.500. Terus ini 70.000 dikurang 10.500 hasilnya 59.500 dan lain-lainnya. Nah, jadi gunanya fungsi-fungsi yang aku pakai ini tuh, misalnya kalian punya data yang banyak, misalnya ada 1.000 data atau 10.000 data yang banyak, gak mungkin kan kalian tuh mau eh, ngetik manual atau mendata manual, kayak misalnya yang tadi nih, yang bisnis ini kita ketik manual. Kalau bisnis yang ini mungkin masih oke lah, cuman tetap aja sih ribet. Cuman untuk yang harga awal itu agak ribet kalau misalnya kita pakai cara manual atau cari ketik sendiri. Jadi untuk memudahkannya, itu kita pakai rumus-rumus yang ini, index match gitu. Nah, mungkin segitu saja video tutorial saya mengenai lookup, VLOOKUP, index match, terus left, terus right di Excel, terus fungsi if juga. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan kalau ada kesalahan dalam video saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.